warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba memahami proses fotosintesis yang penting bagi tumbuhan. Selamat datang. Dalam presentasi ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Kalian akan tahu bagaimana cahaya matahari, air, dan daun bekerja sama untuk membantu tumbuhan membuat makanan. Selain itu, kita juga akan membahas mengapa fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan kita semua. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Pengertian fotosintesis. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah bahan-bahan dalam proses fotosintesis. Yang pertama cahaya matahari, yang kedua klorofil, yang ketiga akan menghasilkan karbon dioksida, yang keempat air. Nah, fotosintesis ini adalah proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, ya kan, cahaya matahari menjadi energi. Nah, nanti akan menghasilkan energi. Dengan bantuan klorofil yang ada pada daun, tumbuhan menggunakan cahaya air, ya, dan karbon dioksida untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Jadi proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan dan makhluk lainnya. Fotosintesis adalah sumber energi utama bagi tumbuhan. Tanpa proses ini, tumbuhan tidak bisa tumbuh dan berkembang. Selain itu, fotosintesis juga membantu menyeimbangkan kadar oksigen dan karbon dioksida di atmosfer, yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Ini adalah gambar dan diagram proses. Mari kita lihat gambar dan diagram yang menggambarkan proses fotosintesis. Gambar ini akan memudahkan kalian untuk memahami bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. Dengan melihat diagram, kita bisa akan melihat langkah-langkah dan komponen penting dalam proses ini. Perhatikan di sini, ini adalah proses fotosintesis. Ya, ini bahannya yaitu matahari. Ya, daun akan menangkap energi dari cahaya matahari melalui klorofil. Klorofil di sini yang ada di pada daun. Kemudian, kedua, air yang akan tersimpan di tanah ini akan diserap oleh akar, ya, akan diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang menuju ke daun. Jadi, matahari yang menyinari tumbuhan, ya kan? Lalu kemudian di sini terjadilah di situ ada dari klorofil ini. Klorofil ini nanti yang menangkap cahaya matahari. Nah, kemudian air yang ada di bawah, ya, yang sering kita sirami dan sebagainya, ini akan menuju ke batang, ya kan, ke daun disalurkan. Nah, baik. Kemudian, ketiga, gas karbon dioksida yang di lingkungan sekitar tumbuhan akan diserap oleh daun melalui mulut daun. Jadi, ternyata setelah dia menyerap matahari ini, pun demikian juga. Ya, tumbuhan ini yang ada pada daun ini akan menyerap karbon dioksida yang di lingkungan sekitar, diserap oleh mulut daun. Ya, di sini nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian, daun akan melakukan proses memasak. Ya, proses memasak makanan atau fotosintesis tadi di bagian daun yang dinamakan kloroplas. Nah, hasilnya, nah, itu sudah dimasak melalui kloroplas. Fotosintesis selesai, tumbuhan akan menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Ya, nah seperti ini ya. Jadi cahaya matahari, air plus karbon dioksida, matahari, air, karbon dioksida, matahari yang diserap klorofil, air yang diserap oleh akar, karbon dioksida yang diserap oleh daun, ya. Kemudian dimasak dari alam, ya, dari klorofil dari tumbuhan, menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Baik. Apa saja faktor pendukung fotosintesis? Yaitu peran cahaya matahari dan air. Nah, jadi cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak bisa membuat makanan. Cahaya diserap oleh daun dan digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Air adalah bahan penting dalam proses fotosintesis. Tumbuhan menyerap air melalui akar dan mengantarkannya ke daun. Air digunakan untuk reaksi kimia untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Semua berawal dari air yang diserap. Air memiliki peranan krusial dalam fotosintesis.
tumbuhan menyerap air melalui akar dan membawanya ke daun, di mana air digunakan untuk dalam reaksi kimia untuk menghasilkan makanan. Tanpa air, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung. Nah, seperti ini. Lihat, karena terjadinya proses fotosintesis, ya, yang diserap ini air H2O, itu adalah air, ya. Jadi bahannya karbon dioksida CO2, ya, yang di lingkungan sekitar diserap, ya kan, pada tumbuhan melalui daun. Kemudian HO2 juga diserap dalam tanah yang sering kita sirami hujan dan sebagainya. Nah, ini melalui akar ke daun dan ke dia akan dimasak di daun ini. Nah, hasilnya CH C5 C6 H12O6 itu adalah karbohidrat, ya, dan juga O2 adalah oksigen yang kita hirup sehari-hari. Peran daun sebagai pabrik makanan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi daun itu berfungsi sebagai tempat utama fotosintesis terjadi. Dengan kandungan klorofil yang tinggi, daun mampu menangkap cahaya matahari dengan efisien. Jadi klorofil itu adalah bagian hijau daun ini. Ya, ini berperan penting karena dengan hijaunya daun ini dia menangkap cahaya matahari yang masuk. Nah, daun juga memiliki stomata. Ini ada stomata. Jadi kalau dilihat seperti ini bentuknya ada stomata. Nah, ini juga mendukung untuk apa? Pertukaran gas. Sehingga mendukung proses pembuatan makanan di tumbuhan. Daun adalah bagian pertumbuhan yang paling penting untuk fotosintesis. Dengan banyaknya klorofil, zat hijau daun ini, daun dapat menangkap cahaya matahari lebih efektif. Selain itu juga memiliki stomata yang memungkinkan pertukaran gas tadi ya, sehingga proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Ya, seperti ini. Daun pada tumbuhan memiliki bagian stomata yang terletak di bawah bawah permukaan daun. Nah, oke. Ini karbon dioksidanya. Ini cahaya matahari dia menyerap dan dimasak di kloroplas ini. Lanjut. Apa sih manfaat fotosintesis bagi kehidupan kita? Nah, pertama, dampak bagi kehidupan manusia. Kita lihat di sini ada seorang anak kecil yang mengambil tumbuhan. Nah, kenapa? Karena fotosintesis ini berperan penting dalam kehidupan manusia. Proses ini menghasilkan oksigen yang kita hirup dan juga menyediakan makanan untuk banyak organisme. Seperti misalkan kita termasuk makan makanan dari tumbuhan, sayur-sayur, kemudian juga hewan ternak dan sebagainya juga memakan tumbuh-tumbuhan, ya. Dan juga maksud oksigen. Oksigen yang kita hirup sehari-hari itu juga berasal daripada tumbuhan. Dan ini juga terjadi, ya, jika ada fotosintesis. Maka tanpa fotosintesis, keberlangsungan hidup kita dan banyak makhluk lainnya akan terancam. Kemudian apa kontribusinya untuk lingkungan? Kita lihat di sini. Ya. Fotosintesis juga membantu menyeimbangkan ekosistem dengan menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen. Proses ini menjaga kualitas udara di bumi. Selain itu, fotosintesis memberikan kontribusi terhadap keanekaragaman hayati dan menjadikan makanan bagi berbagai organisme. Nah, fotosintesis dan rantai makanan ini juga merupakan salah satu, ya, manfaat daripada fotosintesis untuk menyeimbangkan rantai makanan. Kenapa? Ya, karena pada dasarnya, ya, fotosintesis adalah dasar dari rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen, ya, ini produsen, itu menyediakan energi untuk herbivora, ini konsumen, ini termasuk mungkin juga manusia, yang kemudian dimakan oleh karnivora. Nah, ini ya, herbivora, pemakanan tumbuhan. Oke. Oh iya, salah. Baik, kita balik lagi. Nah, ini kemudian dimakan oleh karnivora. Ya. Proses ini memastikan keberlangsungan hidup berbagai spesies di ekosistem. Jadi, pada dasarnya ada tumbuhan. Jadi, kalau ini sudah tidak ada, maka populasi konsumen 1, 2, dan 3 ini terancam punah. Kesimpulannya, jadi fotosintesis adalah proses penting yang mendukung kehidupan di bumi. Dengan memahami bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis, kita bisa menghargai peran penting tumbuhan dalam menggunakan kehidupan sehari-hari. Mari kita lestarikan tumbuhan agar proses ini terus berlangsung. Sekian, terima kasih. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.